Shut those weary eyes. Everything will be alright. Badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan adalah suatu usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap risiko dalam kegiatan perusahaan tersebut. Badan usaha perseorangan. Karena perusahaan dikelola dan diawasi oleh satu orang, maka pemilik dan pengelola usaha tersebut akan memperoleh seluruh keuntungan perusahaannya tanpa membagi-bagi kepada orang lain. Namun di samping itu, perusahaan perseorangan juga harus menanggung seluruh resiko yang akan muncul dalam kegiatan usahanya. Kelebihan badan usaha perseorangan. 1. Tidak dikenakan pajak. Hal ini karena jenis usaha perseorangan biasanya dikelola dengan omset yang tidak terlalu banyak. 2. Pemilik masuk dalam bagian manajemen usaha. Sang pemilik akan terlibat aktif dalam usaha baik yang sifatnya urusan besar sampai urusan terkecil sekalipun. 3. Biaya manajemen rendah. Sistem pengelolaan manajemen pada jenis usaha perseorangan biasanya tidak terlalu kompleks dan banyak dihandle oleh sang pemilik sendiri. 4. Proses administrasi hukum tidak rumit. Biasanya urusan administrasi hanya sampai akta notaris dan surat keterangan domisili dari kelurahan saja. 5. Proses pembentukan yang sangat cepat. Biasanya jenis usaha perseorangan tidak memerlukan banyak hal yang perlu disiapkan untuk melakukannya, mulai dari promosi, penyediaan produk, dan administrasi berjalan dengan sederhana. 6. Bebas mengambil sebuah keputusan karena sang pemilik memegang penuh kendali perusahaan. Jenis usaha perseorangan lebih fleksibel dalam hal mengambil keputusan. 7. Seluruh jumlah laba dapat menjadi sang pemilik tanpa dibagi-bagi oleh pihak lain. Sang pemilik jenis usaha perseorangan dapat menerima 100% laba yang dihasilkan bisnisnya. Kekurangan badan usaha perseorangan. 1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Apabila terjadi sebuah kerugian atau masalah lain yang menimpa bisnis tersebut, maka semua itu harus dipertanggungjawabkan sendiri oleh sang pemilik. 2. Sumber modal yang terbatas. Modal yang sedikit dari satu orang akan menjadi sumber pendanaan yang terbatas. Biasanya karena masalah dana inilah sebuah usaha akan kurang berkembang. 3. Manajemen mudah terganggu. Banyaknya hal yang harus dihandle, sang pemilik menjadi pengelolaan manajemen kurang maksimal. 4. Kelangsungan usaha kurang terjamin. Proses administrasi yang sederhana juga dapat menjadi masalah, terutama kurang menjamin jalannya usaha. Usaha pertanian. Jenis usaha perseorangan di bidang pertanian ini biasanya banyak berada di daerah pedesaan dan dikelola oleh perseorangan. Usaha pertanian ini memiliki modal yang terbatas karena biasanya petani akan mengolah lahan pertaniannya sendiri. Kemudian, hasil dari pertanian tersebut akan dijual kembali untuk mengembalikan modal. Usaha perdagangan. Usaha dagang mungkin menjadi jenis usaha perseorangan yang banyak kita jumpai. Jenis usaha ini adalah kegiatan jual beli barang yang bertujuan untuk mencari keuntungan, termasuk di dalamnya yang juga melakukan kegiatan sebagai perantara dari kegiatan jual beli tersebut. 3. Usaha jasa. Jenis usaha dagang adalah jenis usaha yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Meskipun untuk menjalani jenis usaha ini memerlukan keahlian khusus, namun jenis usaha ini dapat disesuaikan dengan bakat bahkan kesenangan. Nomor 4. Industri kecil. Industri kecil hampir sama dengan jenis usaha jasa, namun hanya keterampilan saja yang berbeda. Jenis usaha ini sebenarnya berbentuk lebih kompleks, artinya dalam bisnis ini juga menerapkan manajemen dagang dan jasa. Dalam bisnis ini juga melakukan pelayanan atau penjualan barang dan jasa kepada konsumen.